buat apa sih kita hanya impor terus? Sudah waktunya lah untuk kita ekspor ikan clownfish ini. Menata tapak kehidupan akuatik sejak tahun 1992 untuk kelestarian alam bahari. Ya, ruang ini menjadi ladang mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarga. Bukan saja itu, di sini pengabdiannya menjadi wahana menyalurkan kegemaran akan kecintaan terhadap biota laut. Awal mulanya yang memotivasi kami berangkat dari keprihatinan. Keprihatinan selama ini ikan Nemo atau clownfish ini diperjualbelikan para hobis. Itu berdasarkan dari alam. Jadi penangkapan yang terus-menerus dan tanpa memperhatikan kondisi alam sehingga lambat laun ini akan habis ya. Kadang-kadang juga penangkapan ini tidak hanya dengan menggunakan jaring, serokan, tapi menggunakan potas. Berangkat dari situ, kami berusaha untuk budaya ikan Nemo ini. Kecintaan terhadap biota laut sejatinya dapat diaplikasikan dengan berbagai inovasi dan kreasi yang dibarengi dengan ketekunan. Mulai dari sini, di tempat ini, ketika pagi menyapa, ia harus memastikan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dasar dari itu juga harus ada kecintaan kita terhadap ikan, apalagi makhluk hidup ya. Sehingga dengan kita cinta dengan ikan Nemo ini, apapun yang kita kerjakan tidak terpengaruh dengan waktu maupun biaya, sehingga akhirnya dapat dihasilkan jenis-jenis yang varian baru. Alasan lain, banyak juga ikan Nemo maupun clownfish ini didatangkan dari luar. Itu memotivasi kami yang sebesarnya kenapa kita harus impor ya, dan kami mencoba untuk mengawin silangkan. Seakan roda berputar tiada henti. Hal itulah yang menggambarkan aktivitas sosok pecinta biota laut ini yang tanpa mengenal batas waktu senantiasa memelihara, merawat, dan menjaga biota laut peliharaannya. Itulah yang dilakoni Pak Heru setiap harinya. Kebetulan di Balai Perikanan Budaya Laut ini mensupport kami untuk mengembangkan inovasi-inovasi. Aktivitas penangkapan tidak ada lagi. Hasil penjualan ini dari hasil budidaya. Kami pun tidak, masyarakat hobis pun tidak hanya mengimpor dari luar, dan kami bisa mensuplai untuk para hobis ini di Indonesia. Bahkan sekarang sudah mampu kita kirim keluar lewat eksportir.
Ikan Nemo atau lebih dikenal dengan ikan badut, salah satu dari sekian biota laut, menjadi pilihan untuk dipelihara, dirawat, dan dijaga. Ikan Nemo dipelihara di akuarium, kendati habitat sebenarnya di air laut. Tidak semua orang bisa memelihara jenis ikan ini. Memelihara ikan Nemo membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan keuletan. Mulai dari cara pemeliharaannya, bagaimana memberikan makanan dan asupan vitamin, pembuahan, penetasan, pembesaran, hingga panen. Kita harus selalu perhatikan sekali ya. Memang dia sangat sensitif, mudah stres. Tapi ada tekniknya, gimana kita jangan sampai gerakan kita melakukan aktivitas sehingga dia membuat dia stres sehingga menimbulkan sakit. Misalnya yang di induk, kalau pencucian di akuarium itu harus berhati-hati, ikannya dipindahkan pelan-pelan, jangan kasar. Begitu juga di larva. Di larva itu pergantian airnya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu suhu airnya. Kemudian pemakaian planktonnya, pemberian makannya tidak boleh berlebih. Selanjutnya untuk di pendederan yang ukuran 1-2 cm pun begitu. Ada yang kotor dasarnya, kita cuci pelan-pelan, jangan sampai membuat stres itu ikan. Begitu juga yang di pembesaran, di ras maupun di keramba. Stres itu tunjukkan dia tidak mau makan, terserang penyakit, akhirnya menimbulkan kematian. Kalau untuk masalah vitamin, memang kita dari induk, larva, benih, maupun misalnya kita harus perlukan vitamin juga. Salah satunya vitamin C. Ada juga yang minyak ikan. Vitamin C ini untuk memperkuat daya tahan tubuh ikan tersebut, kemudian juga menambah nafsu makan. Terdapat 5 jenis ikan Nemo yang dipelihara dengan warna dan variannya masing-masing. Namun secara umum varian ikan Nemo berwarna oranye bergaris-garis putih vertikal. Semua jenis ikan Nemo terlahir berkelamin jantan, namun sewaktu-waktu bisa berubah jenis kelamin setelah melewati beberapa fase pertumbuhan atau juga disebut dengan hermafrodit. Jenisnya kalau bahasa pasarnya ya itu ikan, ada ikan Nemo biak, ada balong, ada bonet juga, ada pelet oren ya, pelet oren. Jadi itu kita bisa silangkan semua. Kami memang untuk mengupdate yang terbaru sering melihat ya di Facebook, di Instagram dari teman-teman dari luar negeri ya. Banyak kan dari luar yang hobi sini, ada yang dari Amerika, dari Hawaii, dari Cina, dari India pun. Dan dari itu termotivasi kita untuk mencetak varian tersebut. Alhamdulillah kami bisa menghasilkan yang hampir sama dengan dari produk dari luar.
Ikan Nemo terus dikembangkan dan hingga kini variannya sudah banyak. Ini merupakan hasil dari perkawinan silang yang menggabungkan beberapa jenis ikan Nemo. Pak Heru melakukannya dengan menggabungkan beberapa jenis ikan Nemo untuk menghasilkan sejumlah varian. Dari hasil perkawinan silang yang diinisiasinya, menghasilkan kurang lebih 50 varian ikan Nemo. Hasil yang dicapai merupakan buah dari kerja keras dan inovasi yang tiada henti. Jadi perkawinan ikan Nemo ini cukup unik ya. Dia melalui penjodohan, harus berpasang-pasangan. Sebelum dia bertelur, mereka ini bersama-sama membersihkan tempat untuk bertelur. Setelah bersih, lalu yang betina di depan untuk mengeluarkan telur, diikuti dengan jantan di belakang untuk mengeluarkan spermanya, sehingga terjadi pembuahan di luar. Dan ini secara bersamaan. Setelah itu, setelah bertelur biasanya awalnya berwarna oranye, lalu dirawat selama kurang lebih 1 minggu, di dalam akuarium. Dan jika dia mau menetas, baru kita pindahkan ke bak khusus penetasan. Di dalam penetasan ini, di bak larva kurang lebih dipelihara 2 minggu. Setelah berukuran 1 cm, dipanen, dipindahkan lagi ke akuarium, istilahnya di pendederan, sampai ukuran 2 cm. Kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Setelah itu baru bisa pembesaran, baik di ras maupun di keramba. Proses perkawinan ikan Nemo memang tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan hingga proses bertelur pun harus benar-benar dipahami. Proses dan tahapan ini tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan Pak Heru. Agar lebih mudah diawasi, masing-masing akuarium diberi label untuk dapat membedakan antara ikan Nemo yang sementara bertelur dan sudah menetas. Telur yang sudah siap dipanen, larvanya kemudian dipindahkan dari induknya. Kita kan punya induk itu hampir sekitar 200 pasang. Dan setiap hari bertelur terus. Bertelur, ada juga yang mau menetas. Kadang-kadang teman ini suka agak lupa ya, suka kelewat sehingga itu perlu tandakan. Jadi yang warna putih itu kita tandain pas waktu bertelur. Kemudian yang merah ini sore ini harus diangkat untuk menetas. Biasanya pas menetas harus tandakan juga, sehingga nanti biasanya sore diangkat menjelang maghrib itu diangkat ikan-ikan yang siap untuk menetas itu jangan sampai terlewatkan. Jadi kenapa di Balai Perikanan Belot ini bisa menghasilkan sampai 50 varian? Itu hanya dari 5 spesies saja. Kami coba mengawinkan silang. Ya, misalnya dari Ocellaris dengan Percula juga ada macam-macam ya. Kita coba silangkan karena penghobi ini ingin ikan ini, biasanya kalau ikan hias dia melihat warna ya. Gimana enak dilihat, gimana enak dipandang ya. Setelah ikan Nemo mulai membesar dan bertumbuh dewasa, kualitas air di dalam akuarium harus terus diperhatikan.
Pemanfaatan teknologi tepat guna, yaitu RAS atau Recirculating Aquaculture System, digunakan dalam proses pembesaran ikan Nemo yang dilakoni Pak Heru. Teknologi ini menggunakan infrastruktur yang memungkinkan penghematan pemanfaatan air secara terus-menerus yang akan menstabilkan kondisi lingkungan biota laut khususnya pada ikan Nemo. Perkawinan silang yang dilakukan dan telah menghasilkan kurang lebih 50 varian ikan Nemo adalah inovasi tiada henti yang dilakukannya yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi teknologi RAS ini tekniknya bagaimana kita memanfaatkan air laut seminimal mungkin sehingga dipakai air berulang-ulang. Adapun kenapa kita pakai air berulang, karena di situ ada filter ya, ada karang, ada biobol, ada cartness, itu untuk menyaring kotoran-kotoran. Kemudian ada protein skimmer untuk membuang ya protein yang ada di kotoran yang ada di air laut sehingga bersih. Kemudian di dalam biobol, cartness maupun karang ini kan kita menumbuhkan bakteri aerob, bakteri baik, sehingga bisa mampu mengubah kotoran hasil feses dari ikan maupun sisa makanan bisa dirubah sama bakteri tersebut menjadi nitrat ya, sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Biasanya memang kotoran ini kan mengandung amoniak yang sangat beracun bagi kehidupan ikan tersebut. Nah, proses ini setelah air bagus dikembalikan lagi ke akuarium lagi. Ini bisa berlangsung satu siklus kurang lebih 5-6 bulan tanpa mengganti air. Kalau airnya kurang, kita bisa menambahkan air laut maupun air tawar. Kita jaga kualitas airnya ya, terutama salinitasnya. Motivasi Pak Heru juga dalam mengembangkan ikan Nemo karena tingginya minat para pecinta ikan hias di pasar global. Kita juga membuat ini berdasarkan tren pasar. Tren pasar maunya apa? Misalnya importir masuk ke dalam, melihat ikannya jenis apa, coba kita bersaing dengan mereka. Coba kita mainkan sampai menghasilkan warna yang diinginkan oleh para hobis ini ya. Caranya ya dengan kita udah prediksi warna, misalnya warna hitam dengan putih, ini hasilnya akan apa? Yang oranye ada putih, hasilnya akan apa? Karena memang anak-anaknya ini kan tidak homogen ya, macam-macam. Coba kita silangkan lagi, nanti dari induknya kita kawinkan anaknya yang F1 ini kita kawinkan lagi dengan tetuanya, dengan temennya. Jadi ada teknik ya. Teknik persilangan ini ada cross breeding, ada line breeding, ada inbreeding. Semua itu tujuannya akan menghasilkan varian-varian baru. Tergantung kita mana yang mau kita inginkan, itu ya. Kalau misalnya line breeding ya kita kawinkan dengan orang tuanya. Kalau cross breeding kawinkan dengan yang lain dari turunannya, kawinkan dengan yang ikan jenis yang lain. Kemudian kalau inbreeding ya, kalau kita ingin mencari yang warna yang kita inginkan yang homogen banyak, kita kawinkan dengan sama saudaranya. Semuanya ada keuntungan, ada kerugiannya. Banyak sekali variasi dan semua itu diinginkan oleh para hobi semua. Ya. Jadi untuk kita jual ada yang lokal juga. Ada juga untuk kita jual keluar juga lewat eksportir. Kurang lebih kalau untuk ekspor ya setahun kurang lebih ya 10 ribuan lah, 10 ribuan sampai 50 ribu tergantung permintaan. Meski dihadapkan dengan kendala dan tantangan, namun tidak mengurangi semangatnya sebagai patriot akuatik yang senantiasa menggeluti pekerjaannya yang selaras dengan kecintaannya kepada biota laut, terutama dalam membudidayakan ikan Nemo.
buat apa sih kita hanya impor terus? Sudah waktunya lah untuk kita ekspor ikan clownfish ini. Khusus untuk ikan Nemo ini Hermaprodit protiandri, yaitu di mana memang pada awalnya mereka ini waktu kecil punya kelamin ganda. Setelah besar kelamin ganda akan mengecil, yang kemudian yang membesar ini gonad ya, yang betina. Jadilah mereka betina terus.